Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bi khairi alhamdulillah. Kan kemarin kita sudah belajar tentang mahroh apa? Mahroh istimah, kitabah, qiraah, dan sudah belajar tentang ilmu nahwu. Dan sekarang kita lanjut dengan belajar dengan ilmu asma. Oke, ilmu asma. Dengarkan ya. Dicatat juga gak apa-apa. Catat ya. Sebelum kita mempelajari ke ilmu aswan, kita memasuki dengan apakah yang dinamakan dengan pembelajaran bahasa Arab. Di sini, pembelajaran itu merupakan proses transfer ilmu dua arah, yaitu antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Berarti di sini itu, di dalam pembelajaran itu terkait dua transfer, yaitu antara guru dan siswa. Guru yang menyampaikan materi dan siswa yang menerima sebuah materi. Nah, di sini bahasa Arab itu merupakan susunan simbol-simbol yang tersusun sistematis sebagai perantara orang Arab dan termasuk rumpun bahasa Semit yang berasal di wilayah Irak bagian selatan. Jadi, dalam bahasa Arab itu tersusun simbol-simbol yang sistematis. Apakah dan di sini itu ada perantara orang Arab dan orang Semit. Nah, bahasa Semit itu bahasa apa? Bahasa Indo, Utang. bahasa Indo, ulang dalam bahasa Indo utama dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Semit itu kalau ditanya orang apa bahasa Semit, jawab ya. Bahasa Semit itu bahasa Indo utama dari bahasa Arab. Nah, ini ilmu aswad ya. Nah, di sini definisi ilmu aswad yaitu ilmu yang mempelajari pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Atau lebih enaknya itu ilmu aswad itu ilmu bunyi atau ilmu fon, jadi atau fonologi juga bisa. Jadi ilmu aswad itu mempelajari dengan tentang ilmu bunyi. Di sini ilmu ini tergolong ilmu yang sangat lama. Dahulu itu populer dengan ilmu tajwid dan ilmu qiraat dan ilmu aswad tata bahasa modern dikenal dengan fonetik dan fonologi. Jadi ilmu aswad itu sama juga ilmu tajwid, ilmu qiraat. Dan lebih modernnya lagi itu ilmu aswad itu bisa dikenal dengan ilmu fonetik atau fonologi. Nah, di sini objek dari penelitian fonetik yaitu fon. Contohnya kata tidak. Berarti tidak itu kalian bisa tidak itu termasuk kalimat bunyi kan? Coba kalian berucap tidak. Tidak. Itu termasuk ada bunyinya kan? Ya itu dinamakan dengan ilmu fonologi. Jadi lebih enaknya itu ya. Jadi ilmu aswad itu termasuk lebih enaknya pokoknya ilmu aswad itu ilmu fonologi atau fonetik. Pokoknya ilmu aswad itu mempelajari dengan tentang bunyi-bunyinya. Juga ilmu aswad itu bisa dikatakan dengan ilmu tajwid atau ilmu qiraat atau lebih modernnya lagi dinamakan ilmu apa tadi? Fonetik atau fonologi.
Jadi contoh kata tidak ini huruf akhirnya apa? Ka. Coba diucapkan. Tidak. Nah, itu yang dinamakan dengan ilmu fonetik. Nah, objek penelitian fonologi adalah fonem. Contohnya kata buku dan buku ini hampir sama ya. Dari segi apa? Segi kata ini terdiri dari berapa kata? Berapa huruf? Ini kalau diucapkan hampir sama kan antara kata buku dan kuku. Ya, jadi objek penelitian fonologi yaitu fonem. Maksudnya dalam apa objek penelitian fonologi adalah fonem. Di sini kan katanya contoh buku dan buku. Kalau diejak gimana? Yang kata pertama B U K U dan yang kedua K U K U. Di sini antara kata buku dan kuku perbedaannya terletak di mana? Nah, berarti perbedaannya kata hanya di huruf depan saja kan, yaitu antara huruf apa dan apa? Ya. Di sini pedoman umum pelajaran ilmu aswad yaitu yang pertama untuk pembelajaran aswad pada tingkat dasar. Tingkat dasar itu pada tingkat untuk tingkat pemula. Yang pertama yaitu mengenal huruf dan bentuk. Jadi di dalam ilmu aswad itu untuk tingkat dasar kita itu diajari untuk mengenal huruf dan bentuk. Contohnya kayak huruf A, B, C gitu. Dan bentuknya itu terdiri dari beberapa kata atau susunan gitu. Dan yang kedua yaitu pengenalan bunyi. Kayak tadi bunyi tidak, huruf akhirnya apa? Nah, kayak tidak kan hurufnya akhir K dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mengenal bunyi kemudian dirangkai menjadi kata. Seperti tadi kan ada kata buku dan kuku. Nah, itu bisa dirangkai menjadi sebuah kata. Sebagai contoh, saya membaca buku. Bukunya itu kan tadi dari bunyi dan selanjutnya dirangkai menjadi kata. Jadi saya membaca buku. Contohnya seperti itu ya. Pelajaran yang bertingkat menengah tadi itu kita diajarkan supaya kita itu mempelajari dalam aswad ini kita bisa berbicara dengan fasih dengan kaidah tadi ya, kayak huruf K itu gimana, bunyi A itu gimana gitu. Jadi dalam pelajaran untuk dalam pelajaran tingkat menengah itu kita diajarkan untuk menjadi pembicara yang fasih. Terakhir yaitu pembelajaran aswad pada tingkat lanjut. Di sini kita tuh supaya kita lebih bisa lagi dalam berucap kata dengan baik dan benar.
sini di dalam pembelajaran ilmu aswad tadi ada strategi pembelajaran aswad. Yang pertama yaitu strategi yang digunakan dalam ilmu aswad yaitu mini method, artinya yaitu metode meniru dan menghafal. Di sini mimicry memorization method memiliki tujuan yaitu agar siswa mampu berbahasa Arab dengan komunikatif, fasih, dan lancar. Jadi dalam strategi pembelajaran aswad ini ada metode meniru dan menghafal. Di sini tujuannya yaitu supaya siswa itu bisa berbicara bahasa Arab dengan komunikatif, fasih, dan lancar. Nah, di sini mesti setiap metode itu ada kelemahan dan kekurangannya atau kelebihannya. Di sini dalam kekurangan metode menghafal atau meniru ya, mesti itu satu, siswa tidak memahami makna katanya. Mesti di sini kan siswa itu meniru seorang guru berucap apa dan tanpa bisa memahami makna katanya. Dan yang kedua yaitu siswa hanya terpaku pada kata dan kalimat yang diberikan oleh guru. Jadi metode menghafal dan meniru ini, siswa itu hanya terpaku pada kata yang diucapkan oleh seorang guru. Jadi siswa tidak mencari kata lain gitu loh. Jadi kan siswa menirukan apa yang diucapkan oleh guru. Dan yang terakhir, seringkali membosankan. Iya, soalnya apa? Dalam metode meniru menghafal, soalnya siswa biasanya kan hanya menirukan seorang guru dan menghafal biasanya kan bosan ya. Kalian bosan nggak kalau disuruh menghafalkan? Bosan mas? Iya, sama. Aku juga gitu. Dan sekarang, mesti kan di dalam sebuah pembelajaran itu ada kelebihan, kekurangan. Dan sekarang itu kelebihan dari metode meniru atau menghafal. Yang pertama yaitu siswa memiliki kemampuan pelafalan yang baik. Jadi di sini apa? Siswa itu memiliki kemampuan pelafalan yang baik karena siswa mesti kan menirukan apa yang diucapkan oleh guru. Jadi pelafalan dalam kata itu bisa menjadi lebih baik. Dan yang kedua, siswa mampu melakukan komunikasi dengan iya. Kenapa? Mesti kan dalam metode meniru menghafal, jika kalian belum bisa, mesti kalian bertanya kepada guru. Jadi antara komunikasi seorang guru dan siswa mesti kan berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir ini mesti suasana kelas terasa hidup. Mengapa? Karena mesti kalian jika dalam metode meniru atau menghafal kalian tidak ada yang mengerti dalam sebuah pembelajaran itu, mesti kalian kan bertanya. Jadi suasana kelas itu tidak merasa senyap, garing atau lain sebagainya. Jadi suasana kelas menjadi terasa hidup, gembira terus pokoknya. Di sini ada teknik penerapan metode meniru atau menghafal. Yang pertama yaitu demonstrasi dan aspek kebahasaan. Yang kedua yaitu meniru pelafalan kata-kata, yaitu dengan mengikuti dan menirukan guru. Jadi dalam teknik penerapan metode meniru dan menghafal yaitu kalian itu bisa mengikuti dan menirukan apa yang sedang diucapkan oleh seorang guru.
Dan yang terakhir yaitu percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Arab lebih ditekankan. Jadi teknik penerapan metode menerjemahkan ini dalam percakapan sehari-hari mesti kalian itu bisa menggunakan bahasa Arab dengan baik dan lancar. Di sini hubungan antara ilmu aswad dengan keterampilan lain yaitu satu, hubungan antara aswad dengan kitabah. Apa itu kitabah? Ya, siapa yang masih ingat? Kitabah itu ya, di sini yaitu pertama bisa menulis bahasa Arab dengan baik. Jadi dalam hubungan antara ilmu aswad dan kitabah itu kita bisa menulis bahasa Arab dengan baik. Dan yang kedua yaitu bisa membedakan setiap huruf yang diucapkan sehingga tidak berarti. Jadi dalam ilmu aswad ini kita diajarkan untuk membedakan setiap huruf yang diucapkan sehingga tidak berarti. Contohnya tadi kata buku dan buku kan itu hampir sama, terdiri dari 4 kata huruf, 4 huruf ya, 4 huruf ya, itu kan mesti katanya kan berbeda. Yang pertama itu B dan kedua K. Nah itu kita tuh bisa membedakan huruf bunyi huruf antara B dan K. Nah itu maksudnya dalam hubungan antara ilmu aswad dan keterampilan kitabah yaitu di sini itu kita bisa membedakan setiap huruf yang diucapkan sehingga tidak dapat berarti. Kata buku dan buku itu sudah kalau salah penulisan, pelafalan atau lainnya kan bisa berubah arti kan. Buku sama buku kan beda arti kan. Ya. Dan yang sekarang yaitu yang kedua itu hubungan al-aswad dengan istimewa. Apa itu al-istimewa? Ayo masih yang ingat siapa? Ya, istimewa itu mendengar. Ya, istimewa itu mendengar atau kitabah itu menulis. Di sini dalam hubungan al-aswad dengan istimewa yaitu orang yang mendengar akan lebih paham dengan apa yang dilafalkan oleh seseorang. Kayak tadi, contohnya kata buku dan buku. Nah, kalian mesti kan mendengar ya antara huruf pelafalan huruf B dan K itu sudah berbeda. Jadi di sini tuh kalian ditekankan untuk lebih paham dan lebih bisa mendengarkan dengan baik dan benar. Dan yang kedua yaitu hasil tulisannya akan menjadi benar karena pelafalannya yang bagus. Jadi dengan kita mendengarkan dengan baik dan benar, hasil tulisannya kita itu akan baik dan bagus serta kita bisa berucap dengan benar. Dan yang terakhir yaitu pendengar bisa membedakan setiap huruf yang dibunyikan oleh pelafal. Jadi pendengar itu bisa membedakan setiap huruf yang dibunyi oleh pelafal. Kayak dia tadi kayak buku dan buku. Kalau sudah beda huruf itu sudah beda arti. Dan ya, apakah yang bisa diambil dari pembelajaran pada pagi ini? Ayo, apakah yang dinamakan ilmu aswad? Siapa yang tahu tadi? Ilmu aswad. Ayo. Ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Ya, maksudnya bagus. Lebih singkatnya gimana ilmu aswad itu? Bunyi. Ya, bunyi-bunyi. Seperti apa? Bunyi apa? Iya. Lebih enaknya pokoknya ilmu aswad itu tentang ilmu fonologi, font. Atau bisa dikatakan ilmu aswad itu bisa dikatakan dengan ilmu tajwid qiraat. Dan lebih modernnya ilmu aswad itu ilmu fonetik atau fonologi. Baik. Apakah ada yang ditanyakan pada pelajaran pada hari ini?
Tidak. Sudah paham? Insyaallah. Insyaallah sudah paham. Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.